nikah siri seperti penjelasan ulama klasik tadi, hukumnya haram dan tidak sah. Gus, seringkali kita lihat tuh poster-poster atau di media sosial gitu ya, masalah jasa soal nikah siri, Gus. Nah kan soal nikah itu kan yang melakukan hanya KUA, Gus. Itu bagaimana ya, Gus ya? Baik, gini ya, terkait dengan apa ya, jasa nikah siri dan lain sebagainya. Sebenarnya istilah nikah siri yang ada di kita yang kita pahami di lingkungan masyarakat saat ini itu berbeda dengan pemahaman nikah siri menurut ulama. Kenapa? Jadi seperti misal Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuh, beliau mengutip pendapat-pendapat fuqaha klasik. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud nikah siri itu adalah nikah yang sah, nikah yang di situ ada wali, ada dua saksi, kan? Ada dua saksi. Hanya saja perbedaannya apa? Perbedaannya pernikahan itu dirahasiakan dan tidak dirayakan melalui walimah. Artinya pernikahan ini pernikahan seperti pada umumnya, ada wali, ada mempelai, ada ijab kabul, dan ada dua saksi. Saksi pertama dari pihak laki-laki, saksi kedua dari pihak perempuan. Hanya saja si wali atau mempelai laki-laki itu mensyaratkan, atau beliau itu berwasiat lah, request, wes nanti pernikahan yang dilakukan ini dirahasiakan karena mungkin faktor ekonomi belum mampu membuat walimah, atau mungkin karena ada sesuatu hal sehingga tidak ingin diumumkan dan tidak ingin dirayakan melalui walimah. Itu nikah siri menurut pemahaman ulama fikih klasik. Pembahasannya seperti itu. Terkait dengan hal yang demikian saja, itu ulama terbagi menjadi 3 pendapat dalam menyikapi kasus fenomena nikah siri yang tadi, yang seperti pendapat ulama. Yang pertama, menurut jumhurul fuqaha, ini diwakili oleh madhab Syafi'i atau para Syafi'iyah, para Hanafiyah, dan Hanabilah atau madhab Imam Hambali. Sebutannya Hanabilah. Menurut jumhur, pernikahan atau nikah siri sebagaimana pendapat ulama klasik tadi itu sah. Itu sah seperti pendapat ulama tadi. Kita bahas yang pendapat ulama klasik tadi. Itu sah. Kenapa? Karena syarat terpenuhi. Pertama ada wali, dan yang kedua ada dua saksi yang tanpa rekayasa. Makanya hadisnya Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali jika ada wali dan dua saksi yang adil. Nih yang pertama menurut jumhur. Kemudian yang kedua, menurut pendapat sebagian yang diwakili oleh pendapatnya Ibnu Hazm, pendapatnya Ibnu Mudir, pendapatnya Daud Ad-Dhahiri, itu disebutkan dalam pendapat yang kedua, nikah siri menurut istilah ulama-ulama klasik itu sah tapi makruh. Sahnya kenapa? Sahnya karena syarat tadi terpenuhi, yaitu ada wali dan dua saksi adil. Tapi makruh, kenapa makruh? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate dawuh,
pernah bersabda, i'lanu hadan nikaha. Nek ketika ada a'linu hadan nikaha, a'linu berarti ketika ada sebuah pernikahan, maka a'linu umumkan, ramaikan. A'linu hadan nikaha, umumkan, ramaikan pernikahan ini. Waja'aluhu fi masajid, dan carilah tempat yang berkah untuk meramaikan pernikahan tadi, contoh di masjid-masjid. Wadribu alaihi dufuf, wadribu alaihi bidufuf, dan tabuhkanlah terbangan itu rebana untuk mengiringi sholawat kepada mempelai berdua. Loh, Kanjeng Nabi di situ dalam hadis tersebut menyuruh kita untuk mengumumkan, meramaikan. Makanya kalau sirri itu tadi kan dirahasiakan dan tidak ada walimah, makanya makruh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menurut madhab Maliki atau Malikiyah, nikah siri seperti penjelasan ulama klasik tadi, hukumnya haram dan tidak sah. Kenapa tidak sah dan kenapa haram? Karena Imam Malik beristidlal, mengambil dalil dari hadis Nabi yang berbunyi faslu ma bainal halal wal haram bidufufi wasyauti fin nikah. Artinya apa? Pembeda antara kehalalan dan keharaman dalam pernikahan itu karena adanya syaut, suara, dan adanya musik dufuf, terbangan dalam acara pernikahan. Jadi artinya gini, membuat walimah, membuat perayaan pesta atas pernikahan itu menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan menurut madhab Maliki. Ketika tidak ada walimah, tidak ada rame-rame dalam pernikahan, atau dalam bahasanya ulama klasik disebut apa tadi? Disebut siri. Nah, itu tidak sah pernikahan dan haram karena pernikahan harus diumumkan. Nah, pertanyaannya sekarang atau persoalan yang ada di fenomena sekarang ini, yang ada di fenomena masyarakat, nikah siri yang dimaksud ki apakah sama dengan istilah yang disampaikan ulama tadi? Mboten kan? Iya, enggak. Iya. Loh, kenapa? Karena yang dimaksud nikah siri oleh fenomena saat ini itu biasanya kan pernikahan ijab kabul terus tidak didaftarkan atau dicatatkan di KUA, gitu, atau tidak ada pencatatan resmi negara. Loh, itu juga persoalan lain. Persoalan yang pertama, jelas nikah siri yang ada di masyarakat ini berbeda dengan istilah nikah siri ulama. Secara istilah saja sudah beda, sudah salah. Secara istilah saja sudah salah penyebutan. Sudah belum ke pemahaman, istilahnya salah, pemahamannya jelas pasti salah. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua sekarang, seringkali nikah siri yang ada di masyarakat ya itu kan hanya pengen melegalkan syahwat, pengen melegalkan nafsu birahi yang tersimpan. Nggih napa mboten? Lho iya. Misale jenengan itu jenengan kan potensi. Ketua pada masih ganjen aja. Iya, jenengan bos juragan. Berpotensi untuk apa? Untuk nikah siri misalnya. Ben ora konangan bojo nang omah, aku coba tak cari wanita yang mau diajak nikah. Sombong amat. Ternyata mau, akhirnya cari jasa nikah siri. Loh, yang terjadi masyarakat sekarang seperti itu. Artinya kalau kita kembalikan ke kitab, itu hanya terjadi kesepakatan. Fenomena nikah siri itu hanya terjadi kesepakatan antara satu mempelai laki-laki, dua mempelai perempuan, dan penerima jasa nikah siri. Wali belum tentu. Makanya kasus pertama itu biasanya ada mempelai laki-laki perempuan, terus yang jasa menikahkan itu
kemudian bayar orang untuk jadi saksi. wali dan saksi. Dua saksi. Kasus pertama. Iya. Kalau kasusnya seperti itu sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah karena la nikaha illa biwaliyin wa sahidai adilin. Tuh kasus yang pertama. Kasus yang kedua sekarang. Kasus yang kedua biasanya yang terjadi ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali. Soalnya mungkin yang mau nikah itu juragan, bos. Bos dia sudah punya istri, tapi dia punya proyek di pedesaan, perkampungan, yang dia harus di situ beberapa bulan. Ya, dia ketemu cewek gadis desa, diiming-iming harta. Orang tuanya kan biasanya seneng. Maka ada kesepakatan antara laki-laki, perempuan dan wali. Nah, wali. Kemudian apa? Ada jasa yang menikahkan siri. Ada jasa yang menikahkan siri. Persoalannya kemudian saksi bagaimana itu? Saksi kan bisa direkayasa kemudian. Rata-rata kan gitu. Wis bayar orang untuk jadi saksi. Nah, apakah kalau seperti itu sah? Tidak sah. Tidak sah. Loh kenapa? Kan sudah ada wali, sudah ada ijab kabul, ada mempelai. Kenapa kok masih nggak sah? Karena saksinya direkayasa. Padahal hadis Nabi tadi harus syahidai adilin atau syahidai adilin, dua saksi yang adil. Loh, adil di sini kalau menurut Imam Syafi'i, adil itu tanpa rekayasa. Harus benar-benar dari pihak laki-laki, dari orang yang dipercaya, dan atau keluarga pihak laki-laki. Satunya pihak perempuan itu dari keluarga perempuan dan atau yang dipercaya pihak perempuan. Berarti boleh direkayasa, bukan? Tidak boleh. Berarti kasus yang kedua, merekayasa saksi pun hukumnya tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sering kali ini atau yang banyak dilakukan. Yang ketiga, ada pernikahan mempelai kesepakatan antara laki-laki perempuan. Ya. Wali oke. Wali oke. Saksi mungkin oke. Karena podo-podo apa sama-sama jako perawan. Ya. Maka mempelai laki-laki oke, perempuan oke, wali oke, saksi dua oke. Kudune kan apa ini? Sah kudune. Harusnya sah. Persoalannya tidak didaftarkan atau dicatat secara resmi oleh negara melalui KUA. Mungkin alasannya karena masih di bawah umur sehingga tidak dicatatkan dan lain sebagainya. Loh, pernikahan yang demikian itu bagaimana, sah ataukah tidak? Ini ulama zaman sekarang, ulama kontemporer itu masih debatable, perdebatan. Loh, kenapa? Karena secara syarat sah harusnya sudah sah menurut Imam Syafi'i. Ini persoalannya menurut maqasidus syariah itu nggak ada kemaslahatan. Kenapa? Karena nikah itu hubungannya orang urusan ngisor udel dong. Iya toh. Ngisor udel penting, tapi nikah itu kan nggak hanya sekali dua kali, tapi harus panjang. Nah, itulah kenapa kemudian ulama-ulama kontemporer kita rata-rata dari mazhab Syafi'i itu mempunyai apa ya, istimbatul ahkam, berijtihad yang dipelopori oleh Syekh Ali Al-Hawari. Syekh Ali Al-Hawari itu membuat istihad atau beristihad dan disampaikan dalam kitab beliau yang berjudul Zuwajul Urfi. Karena istilah nikah siri yang kedua ini yang jadi fenomena di masyarakat itu sebenarnya bukan nikah siri istilahnya. Apa itu, Bu? Zuwajul Urfi atau nikah urfi. Bukan nikah siri, nikah urfi. Nah, Syekh Ali Al-Hawari ini dalam kitabnya yang berjudul Zuwajul Urfi baina mawaqif asy-syar'i wa ra'yul qanuni, bainal mawaqif syar'i wa ra'yul qanuni. Di situ disebutkan hasil istihad beliau bahwa nikah urfi dianggap tidak sah. Enggak sah. Loh, kenapa? Fihi doror. Ada bahaya. Enggak maslahah.
Meskipun secara pondasinya sah karena ada wali dan dua saksi, tapi digabung juga dengan pendapat Maliki karena tidak diumumkan. Padahal hadis Nabi kan jelas harus diumumkan. Itu segotnya fi'il amr loh, a'linu. Kalau harus diumumkan kan berarti kudu rame-rame. Kalau era sekarang harus dicatat, biar gak suloyo. Catat KUA tadi ya? Iya, resmi. Sehingga dia mau ngapa-ngapain nggak bisa. Sekarang ya namanya, kalau nikah siri atau nikah urfi tadi yang benar, kok nggak dicatat di catatan resmi negara? Kasihan anak kita nanti. Mau daftar apapun susah. Ya kan? Berarti secara kemaslahatan harus dicatat atau tidak? Harus. Berarti Syekh Ali Al-Hawari dalam istihadnya memang relevan di zaman sekarang, bahwa nikah siri tidak sah atau nikah urfi tidak sah. Harus dicatat di negara. Agak dipahami ya? Nah, semoga bermanfaat untuk kita. Ya, terima kasih Gus waktunya.